Halo, perkenalkan nama saya Rotua Simarmata, kelas 5C pagi, Prodi PGSD. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas model-model pembelajaran. Model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang digunakan guru untuk mendesain proses belajar mengajar agar pembelajaran yang disampaikan dapat menarik perhatian siswa. Ada 4 model pembelajaran dalam kurikulum 2013. Yang pertama, Discovery Learning, yaitu rangkaian kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan peserta didik untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, dan logis, sehingga mereka dapat menemukan sendiri pengetahuan, sikap, dan keterampilan sebagai wujud adanya perubahan perilaku. Tahap pelaksanaan pembelajaran Discovery Learning yang pertama, Stimulation atau simulasi pemberian rangsangan. Kedua, Problem Statement, pertanyaan atau identifikasi masalah. 3, Data Collection atau pengumpulan data. 4, Data Processing, pengolahan data. 5, Verification, pembuktian. Dan 6, Generalization, menarik kesimpulan atau generalisasi. 2. Inquiry Learning adalah kegiatan pembelajaran yang memfasilitasi peserta didik untuk mengajukan pertanyaan, melakukan penyelidikan atau pencarian, eksperimen hingga penelitian secara mandiri untuk mendapatkan pengetahuan yang mereka butuhkan. Dalam model ini, peserta didik diarahkan agar dapat mencari tahu sendiri materi yang disajikan dalam pembelajaran dengan cara mengajukan pertanyaan dari investigasi mandiri. Langkah pembelajaran Inquiry Learning. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan siswa. 2. Seleksi pendahuluan terhadap konsep yang akan dipelajari. 3. Seleksi bagian materi yang akan dipelajari. 4. Menentukan peran yang harus dilakukan masing-masing siswa. 5. Melakukan penjagaan terhadap kemampuan awal siswa terkait materi yang akan diberikan. 6. Mempersiapkan kelas. 7. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan kegiatan penyelidikan. 8. Melakukan tindakan penguatan. 3. Problem Based Learning atau BCL merupakan kegiatan interaksi antara stimulus dan respon, merupakan hubungan antara dua arah, belajar dan lingkungan. Lingkungan memberi masukan kepada siswa berupa bantuan dan masalah, sedangkan sistem saraf otak berfungsi menafsirkan bantuan itu secara efektif, sehingga yang dihadapi dapat diselidiki, dinilai, dianalisis, serta dicari pemecahannya dengan baik. PBL merupakan sebuah pendekatan pembelajaran yang menyajikan masalah konseptual sehingga merangsang siswa untuk belajar. Model pembelajaran ini yang menantang siswa untuk belajar, bekerja sama atau bekerja kelompok untuk mencari solusi dari permasalahan dunia nyata. Masalah ini digunakan untuk meningkatkan siswa pada rasa ingin tahu dalam pembelajaran yang dimaksud. Langkah-langkah PBL. Pertama, orientasi siswa pada masalah. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan perlengkapan penting yang dibutuhkan, memotivasi siswa terlibat pada aktivitas pemecah masalah yang dipilihnya. Kedua, mengorganisasi siswa untuk belajar. Guru membantu siswa mengidentifikasi dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut. 4. Project Based Learning atau PBL adalah sebuah pendekatan dalam pembelajaran yang memberikan kesempatan pada siswa untuk memperdalam pengetahuannya sekaligus mengembangkan kemampuan melalui kegiatan problem solving dan investigasi. Brandon Goodman dan J. Stiver mendefinisikan PBL sebagai sebuah pendekatan pengajaran yang dibangun di atas kegiatan pembelajaran dan tugas nyata yang memberikan tantangan bagi peserta didik yang terkait dengan kehidupan sehari-hari untuk dipecahkan secara berkelompok.
Langkah-langkah pembuatan PBL. 1. Membuka pelajaran dengan suatu pertanyaan menantang. Start with the big question or essential question. 2. Merencanakan project. Design a plan for the project. 3. Menyusun jadwal aktivitas. Create a schedule. 4. Mengawasi jalannya proyek. Monitor the students and the progress of the project. 5. Penilaian terhadap produk yang dihasilkan. Assess the outcome. 6. Evaluasi. Evaluation the experience.